Salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabbur. Jadi ada tafakun, ada tadabbur. Ada terapi Islam tuh banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabbur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabbur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu belum tentu sembuh, bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau syifa, ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifa, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa, healing, ayat-ayatnya? Gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama. Cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama istimewa. Jadi nggak boleh ada satupun ada yang kita anggap nggak penting. Alif lam mim, apa pentingnya? Satu huruf doang, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu nggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kata Nabi, satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Alhamdulillah, udah ngaji itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf doang? Udah jauh, udah tahu tuh 10 kebaikan. Cuman satu huruf, sayang banget. Ya karena ada waktu. Dan ketika membacanya, jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran, biar khatam. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya nggak kebaca. Asal ada waktu, baca aja dulu. Dapat setengah halaman, dapat 2 baris, dapat 1 baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi ada bercara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Tadabur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang soleh mentadaburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik. Supaya kita dapat sesuai dengan problem kita. Masalah kita, hajat kita. Tematik, lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya Al-Quran. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, terus sekaligusnya itu lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur? Dan kenapa nggak urut turunnya? Yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah? Kenapa nggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apalagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi, supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadepin. Dan kita nggak akan dapat petunjuk kalau nggak ngerti kan? Coba, baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya bahasa Thailand misalnya. Banyak halnya. Susah kan kita, gimana? Berapa hari sekali nih? Kan 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari. Nggak bisa dapat petunjuk karena nggak ngerti. Maka supaya kita bisa tadabbur, kita pahami. Dan memahami apa? Sesuai dengan tema kita. Boleh aja, bagus banget malah. Baca Al-Quran secara berurutan, tapi itu target baca ya. Target tilawah, bukan target tadabbur. Tadabbur buka tuh udah segitu aja. 1 hari 1 juz, setengah juz, 2 bulan sekali khatam, sebulan sekali khatam. Itu lanjut aja udah. Karena itu memang target membaca. Tapi target tadabbur beda sama target membaca. Bikin 2 target. Kalau tadabbur memang nggak panjang-panjang dan nggak berurutan, tematik. Kita mau lagi ada masalah apa sih? Gimana kita cari temanya? Ustadz satu bisa nyari ke simbah Google. Ayat tentang keluarga buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya masih sama-sama belajar. Paling gampang tadi nanya aja ke Google. Oke aja. Indeks atau cara yang lebih. Ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya. Kalau mau, bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih seru nih, Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini. Pegang Quran, lagi ada masalah nih. Bismillah, ayatnya. Wah ini saya banget nih. Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu.
Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh nggak sesuai sama kita. Kata kita, padahal kata Allah, ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga, dengan syarat membukanya pakai bismillah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah menyimak. Saudaraku, mari kita saling berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana dalam setiap keadaan. Mari kita saling berbagi kebaikan. Mohon bantu channel ini berkembang. Tanpa dukungan saudara, apalah daya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan komentar. Semoga kebaikan saudaraku dicatat amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ridhonya saudaraku diberi umur panjang dan barokah. Semoga setiap langkah saudara diberi kesuksesan oleh Allah. Wassalamualaikum.